Padahal di dalam surat At-Taubah, janganlah berjalan di muka bumi dengan keadaan sombong. Baik. Ya, ada lagi. Bagaimana kita dapat membantu seseorang untuk lebih dekat dengan Allah? Bapak tuh sebetulnya kurang begitu mengerti raja itu apa. Ya, apa itu raja? Tinggal tinggal raja itu apa. Nanti di-skat dulu ya. Ya. Maka memang harus kita wajib, seorang muslim itu wajib punya cita-cita. Maka harapan kita menjadi silakan, tapi harapan itu disandarkan kepada Allah. Karena yang punya sifat kayak itu jadi, maka jadilah itu hanya Allah, bukan yang lain. Nabi pun nggak bisa. Ya, Nabi Muhammad SAW pada waktu itu bisa menyembuhkan, itu bukan karena Nabi, tapi karena Allah. Iya, dengan dijilat langsung sembuh. Itu sahabat Nabi dipakai pada ular, lalu Nabi menjilatnya, lalu sembuh kembali. Itu bukan karena Nabi, karena Allah. Karena Nabi mengharap kepada Allah pertolongannya. Apakah kita boleh mengharap kepada pertolongan Allah? Boleh. Maka orang yang berharap pertolongan Allah dengan memperdalam satu ilmu manteknya dibarengi dengan khauf, takut kepada Allah, maka akan muncul junah saya. Ya, seperti Adi Hidayat pada waktu beliau ceramah di Tasik, ya, lalu hujan, tiba-tiba dia datang raat, ya, dia berdoa raat, lalu Adi Hidayat bilang, kalau gitu nggak fair ya, masa ibu dan bapak itu hujan-hujanan, saya enggak, ya kita berdoa lagi ya Allah, ya, sehingga dia bareng-bareng hujan-hujanan, hujan lagi. Itu adalah harapan kepada Allah dibarengi takut kepada Allah, dan takut tidak adil, maka muncullah yang namanya junah, nisai, penjagaan, dijaga oleh Allah untuk supaya dia tidak tergelincir dari hal yang negatif, supaya dia terjaga dari fitnah. Saya katakan tadi, nanti akan muncul fitnah. Wah, enak ya, Bapak Umar di depan, di atas, saya hujan-hujanan, maka di Hidayat rendah hati, dia turun. Ibu dan bapak, yuk kita bareng-bareng hujan-hujanan, berdoa pada waktu ini, hujan lagi. Setelah hujan-hujanan berdoa lagi, terang lagi. Nah itu adalah harapan kepada Allah, takut terjadi fitnah, maka muncul yang namanya karomah. Setelah karomah akan muncul yang namanya junah, risai. Itu ada lagi. Bagaimana cara mengatasi rasa takut yang berlebihan terhadap Allah Subhanahu wa taala? Takut mengatasi. Takut yang berlebihan. Mengatasi takut kepada Allah yang berlebihan sebetulnya hanya diserahkan kepada Allah. Karena yang punya rasa takut itu sebetulnya datang dari Allah. Yang ngaturnya juga Allah. Ya, jangan sampai karena rasa takut jadi minder. Itu ada kalau rasa takut berlebihan, itu rasa takut yang disusupi oleh yang namanya setan. Karena setan di tubuh kita itu bersembunyi di hidung, di bibir, di kuku yang panjang, maka perempuan alangkah baiknya nggak boleh mengganggu panjang, karena tempat bersemayamnya setan. Pada waktu menguap, kita harus tutup. Kenapa? Karena yang namanya setan akan cepat sekali kepada yang menguap, maka akan bersembunyilah di mulut. Makanya pada waktu berwudu akan bersih. Makanya kalau berwudu sekali mah dihisap airnya ke hidung, dikeluarin lagi. Kenapa? Karena setan akan bersembunyi. Lalu pada waktu berwudu telinga ini dimasukkan, karena akan bersembunyi di sela-sela telinga. Maka kalau takut berlebihan itu disusupi oleh setan. Karena yang punya takut itu Allah. Bagaimana caranya? Ya, serahkan kepada Allah. Karena takut kepada Allah itu dianjurkan. Tapi kalau berlebihan berarti ada yang menggoda. Nabi takut kepada Allah, tapi dia takut berbuat dosa. Ya, tapi kalau sudah takut kepada Allah, dia tidak takut mati, karena yang punya hidup dan mati itu Allah.
Dia tidak takut kelaparan karena yang memberikan rezeki itu Allah. Ya, makanya Siti Khadijah rela jer-jeran memberikan dananya untuk pembangunan Islam karena apa? Ya karena dia ingin punya surga. Maka Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Doanya, ya Allah masukkan aku ke surgamu. Ya, setelah aku di surga dunia sudah merasakan bagaimana surga akhirat, maka belanjakan harta. Jadi jangan sampai takut miskin. Kalau takut miskin, efeknya apa? Medit. Akan cicit maisha mereka yang tetap jahe. Karena apa? Takut yang berlebihan, takut miskin. Maka betul kata Ustaz Arsy, orang yang kaya itu orang yang ahli bersedekah. Kata Ustaz Arsy. Maka kita sebagai orang muslim jangan terpedaya oleh perasaan. Karena gini, jangan memandang orang yang perkataannya bagus, ucapannya bagus, perilakunya bagus, dia masuk surga. Belum tentu. Karena yang punya hati itu, yang tahu hati itu Allah. Lalu kita lihat orang itu nakal, seperti pemabuk akan masuk neraka, belum tentu. Bahwa zikir, karena ada sejarahnya. Di zaman Rasul ada seorang pezina, tapi anaknya jadi nabi, 5 jadi nabi. Kenapa? Setelah ditanya oleh sahabat Nabi pada waktu itu, pada waktu berzina dia zikir kepada Allah, ingat dosa. Karena ini tahu ini dosa, tapi sangat membutuhkan. Maka anaknya jadi nabi. Maka yang mengangkat beliau masuk surga oleh anak ini yang 5. Anak orang masuk surga itu apa? Anak yang soleh, amal jariah, kan gitu. Amal jariah, anak yang soleh, ibadah yang benar, kan itu salah satu. Nah, jadi jangan kita ini bahwa orang yang perkataannya bagus, ucapannya bagus masuk surga, jangan. Belum tentu bahwa hati nama sombong. Lalu kita gak boleh memandang sekurang itu udah nakal, pasti dia masuk neraka. Jangan. Bahwa di dalam hati mazikir sahan apa sih? Makanya. Ya. Ada lagi. Apa dampak dari kurangnya rasa cinta kepada Allah SWT dalam kehidupan seorang muslim? Dampak dari kurangnya rasa cinta kepada Allah SWT. Dampak kurangnya cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan muncul kesombongan. Tidak akan muncul kebahagiaan. Walaupun hartanya banyak, hatinya tidak bahagia. Walaupun wajahnya cantik jelita bagi bidadari, tidak akan bahagia. Walaupun ganteng bagaikan Arjuna Tisisena, tidak akan bahagia. Kenapa? Karena cantik, ganteng, harta banyak, itu ujian. Jadi kita dianjurkan cinta kepada Allah. Cintanya karena apa? Cinta karena kebijakan beliau luar biasa. Karena dia berjanji pasti bukti. Kalau kita berdoa tidak terbukti, jangan menyalahkan janji Allah. Tapi periksa, betul nggak bacaan sholatnya? Betul nggak bacaan doanya? Lalu betul nggak wudunya? Kebanyakan kita itu mengeluh. Kalau tidak kabul, karena Allah itu bohong kan itu. Seperti ada pendeta Yahudi bertanya, mana mungkin setan masuk ke neraka sakit? Bagaimana jawaban Abu Nawas? Abu Nawas menempelkan, pelak sakit enggak? Sakit. Setan juga kalau masuk neraka sakit. Buktinya ini kulit, itu kulit. Kenapa ditempelin jadi sakit? Seperti itu adalah merasionalkan orang yang ingin merasionalkan ajaran Islam. Banyak yang ingin merasionalkan tapi tidak betul. Ya, maka kita harus cerdik seperti Abu Nawas. Gitu ya. Ada lagi? Bagaimana konsep tawakal dijelaskan dalam kitab klasik Islam? Sebetulnya Bapak kurang begitu mengerti kitab. Ya. Tapi yang paling utama kitab Al-Quran. Konsep tawakal menurut kitab Al-Quran
Dia menyerahkan diri kepada Allah dengan ikhlas tanpa ada embel apa-apa. Kita ibadah bukan karena ingin punya begini, bukan. Tapi kita ibadah karena apa? Ikhlas karena Allah. Karena akan memunculkan juna kalau seandainya ibadahnya dibagikan, akan memunculkan yang namanya karomah kalau ibadahnya di apa? Ikhlas lalu dirutinkan. Ya, berarti kita puasa. Kalau puasanya ikhlas dan dirutinkan karena Allah, maka akan muncul perisai atau juna. Tidak menutup kemungkinan kita membaca ayat Al-Quran, lalu ayat Al-Qurannya ditafsirkan. Bismillah, apa itu Bismillah? Bismillah itu berasal dari apa? Oh, berasal dari titik itu lambang apa? Oh, lambang cahaya siapa? Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW diciptakan oleh Allah sebelum Nabi Adam. Nurnya disimpan di yaumil mahfuz, diturunkannya setelah Nabi Isa. Maka muncullah yang namanya Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha lagi Maha Penyayang, pengasih khusus bagi orang yang saleh, penyayang umum. Ada kamu barang bantong, ada kamu tukang bobok, tukang taruh, dilebarnya rezeki. Tapi Bismillahirrahmanirrahim khusus dulu baru umum. Kita ini lagi ibadah, maka orang yang rajin ibadah kita karena Allah utamakan, baik rezekinya ataupun apa-apanya. Maka pelajarilah orang-orang sukses, karena kita dianjurkan menjadi orang kaya, karena ibadah itu membutuhkan finansial. Ya, coba lihat sejarahnya Bapak Allah. Ya, disuhamkan dari dia seorang kuli bangunan naik menjadi seorang supir angkot, naik menjadi seorang supir pribadi, sehingga dia mencoba membuat jalan tol, sehingga dia menjadi orang terkaya. Bahkan pemerintah punya utang kepada beliau. Lihat Hari Tanjung itu dia punya Transmart, Trans TV segala. Dia itu mengutamakan apa? Ibadah. Salah satunya bagaimana dia sangat menyayangi orang tuanya. Jadi yang mendorong kita sukses sebetulnya hormat satu kepada orang tua. Beja Dewi sama, karena Beja Dewi keturunan dari Jawa, ibunya dari Jogja, bapaknya dari Parepare. Habibie itu adalah gelar untuk kakeknya, bukan untuk beliau. Nah itu, ada lagi. Apa yang dimaksud dengan raja dan bagaimana cara memperkuatnya dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tadi itu apa tadi? Harapan. Apa yang dimaksud dengan raja kaitan dengan Dan bagaimana cara memperkuatnya dalam hubungan dengan Allah? Harapan kaitan dengan hablum minallah, maka harus kita. Bagaimana dipupuknya? Zikir kepada Allah. Maka berdoa pun kalau akan memunculkan harapan, akan memunculkan takut kepada Allah, itu kalau berdoanya menggunakan teori Al-Fatihah. Memuji 4 kali Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti 1, 2, 3. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah. Berarti udah berapa? 4. Ar-Rahmanirrahim tambah 2 berapa? 6. Malik Yaumiddin 7. Yang menguasai pembalasan 7, sama dengan hari, ada 7 hari, tapi ada rajanya. Ya, maka dibarengi dengan janji, iya karena butuh wa iya karena nasta'in, kepadamu lah aku sujud dan kepadamu lah aku minta pertolongan. Baru setelah janji mengharap ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah ya Allah kami ke jalan yang benar. Lalu muncul jalan yang mana yang mengharapkan? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kalau kita sudah bisa berdoa dengan teori Al-Fatihah, insya Allah ya kabul. Maka yang namanya raja harapan akan terkabul. Ya.
Takutnya juga akan muncul dalam hati, takut menjadi sombong. Maka orang yang raja, perilakunya akan muncul sopan, akan muncul santun, bahasanya tidak menyakitkan orang lain. Ya, ada lagi. Selesai Pak. Ya. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan sepengetahuan Bapak. Ya, mohon maaf yang raja awalnya Bapak kurang begitu tahu awalnya. Iya. Jadi raja itu harapan. Ya, makanya raja atau raja gitu. Ya, kalau raja itu kan penguasa. Umat muslim sukses. Setelah sukses, janganlah berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Ya, bertawakal kepada Allah. Lalu khauflah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Ya, sudah takut, rajalah kepada Allah. Ya, harapan semua apa yang dicita-citakan, memohonlah kepada Allah. Jangan sombong. Berikut sekolah. Nanti ke depan kamu udah kelas 12 memilih perguruan tinggi, tolong tanyakan kepada yang menciptakan. Jangan mengandalkan insting. Insting itu sangat bodoh. Tanyakan kepada Allah. Bila perlu siangnya berpuasa, malamnya sholat istikharah, sholat tobat, sholat hajat, sholat tahajud, sholat isyarat, yakin Allah akan memberikan jalan berikut kesuksesan. Ya, itu kesimpulan dari pertanyaan tadi. Jadikanlah raja itu menjadi dasar kita untuk beribadah kepada Allah, untuk bertawakal kepada Allah, dan kau itu menjadikan menjadikan pendamping. Ya, kalau kita berharap kepada Allah tidak dibarengi dengan kau, khawatir akan jadi sombong. Ya, maka raja itu harapan kepada Allah, jadikanlah itu adalah suatu nilai ibadah untuk kita menjadi orang sukses dibarengi dengan takut. Ya. Dan karena orang yang tidak takut kepada Allah akan muncul orang sombong. Nah, orang yang mempelajari ilmu mantek tidak dibarengi dengan kau, maka dia menjadi murtad. Ya. Begitu juga orang yang ahli komputer TKJ tidak dibarengi dengan takut kepada Allah dan tidak memohon bimbingan raja, permohonan harapan kepada Allah supaya ilmunya bermanfaat, maka ilmu tersebut tidak bermanfaat, akan menyengsarakan. Tapi kalau dengan raja, dengan kau, dengan tawakal, insya Allah ilmu kita akan bermanfaat, akan menjadikan tidak kemungkinan akan mendorong kita menjadi sukses. Ya, karena yang namanya sekali lagi HP, komputer dan ilmu setan yang bisa dipelajari, ilmu gaib yang bisa dipelajari namanya ilmu setan. Tapi jangan khawatir, walaupun ilmu setan, tapi kalau kita dijalankan dalam hal kebajikan, insya Allah akan menjadikan nilai ibadah. Yang penting kita raja kepada Allah, harapan yang tinggi kepada Allah untuk melindunginya, kau kepada Allah, takut ilmu hidup tidak bermanfaat, hanya Allah yang bisa mengarahkannya. Dan tawakallah kepada Allah kalau seandainya kita lagi, karena Bapak tidak yakin ini nilainya sama 100 kali semua enggak. Yang nilainya besar jangan sombong, yang nilainya kecil jangan minder, karena kedua-duanya itu perilaku setan. Takutlah kepada Allah, harapkanlah kepada Allah, walaupun kita nilainya kecil, harapan kepada Allah menjadi orang sukses. Walaupun kita nilainya besar, harapan kepada Allah tidak sombong dan sukses. Itu aja kesimpulannya.